Hey bro, uh, hey bro, this is a welcome back to my channel STK Creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semuanya, brother sister yang ada di sana, dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Tentunya sekarang kan lagi musim-musim apa ya, banyak yang sakit ya, penyakit di wilayah-wilayah manapun juga banyaknya. Yang seperti saya tahu di wilayah-wilayah apa tuh, Perkaleran ya, Perkaleran itu lagi banyak musim-musim flu. Nah, dan semoga aja mungkin berada di sana diberikan kesehatan, kesembuhan, dan dekatkan rezekinya juga. Oke, hari ini ada Sandi Kurnia. Assalamualaikum. Selamat malam bro, apa kabar? Apa kabarnya sekarang nih? Alhamdulillah sehat bro. Keluarga sehat bro? Sehat alhamdulillah. Ada punya berapa sekarang keluarganya? Anak Satu, satu baru satu bro. Satu dulu. Kalau misalkan seangkatan kita tuh banyak kan, kayaknya udah ada yang 3, ada yang 4. Kurang telat kawin. Paling telat Nemu sesuatu. Paling telat asli. Oke. Ya tentunya saya ceritain dulu, Sandi Aksan ini mungkin teman lama ya. Teman sejak apa ya? Kita SMP ya, namanya. SMP. SD enggak? SD beda. Kita berjauhan. Berjauhan. Sandi ini masih orang masuknya aslinya di mana sih? Asli Raja Galuh. Asli Raja Galuh. Barangkali mungkin. Tapi lahir jauh. Di mana tuh? Di Bantaragung. Kirain Bantarang sana. Oke. Makasih loh udah datang sini, mungkin jauh-jauh ke sini. Kita ngopi aja ya, ngobrol ngarel ngidul gitu. Tentunya kita juga pengen tahu ngebahas apa sih selama ini Sandi Aksan, berapa tahun inilah perkembangannya apa, atau misalkan apa yang ada ya, sesuatu yang diceritakan di sini mungkin. Apa mungkin ada curhat? Aduh, ngeri. Curhat yang hal-hal yang apa ya, berbau-bau apa ya, jurang gitu. Ya intinya sih nuhun pisan lah, makasih banyaknya Wo. Iya, oke. Masih inget ya. Ya sebenarnya berapa tahun ya? Sebenarnya itu masuknya gini ya, saya tuh pengen banget seperti motivasi awal, saya pengen apa ya, mengundang teman-teman semua ya, dari SD-nya, SMP-nya, bahkan SMA, bahkan teman-teman yang sekarang sudah mungkin jauh dari rumah, jauh dari keluarga, atau misalkan susah banget kalau untuk ketemu teman-teman lama tuh. Asli Wo, susah banget. Bener ya? Susah banget. Mau di apa nih ya? Ya contohnya aja, ini udah berapa minggu? Udah berapa minggu? Udah sekarang. Mungkin kesibukannya mungkin ya. Kesibukan. Kalau boleh tahu sibuk apa sekarang? Ya lagi belajar bisnis. Belajar bisnis. Mantap tuh, luar biasa. Bisnis dalam hal apa nih? Yang pasti mah belajar dagang lah. Ya, ya mungkin dagang. Teman-teman di sini pada tahu semua siapa sih Sandi Aksan, Sandi Kurnia sih. Sandi Kurnia. Sandi Kurnia ya. Kakak saya Sandi siapa Kurnia. ya? Sandi Sondoro. Sandi Aksan itu nama dulu ya. Iya. Wah, boleh langsung cerita. Oh iya. Jadi dulu tuh mungkin nama itu tuh 2006 2007 lah. Dulu kan saya siaran di radio. Iya. Nah, Iya. 2006 2007 itu kan siaran di radio. Nah, terus di radio kan saya masuk di J School nih. Belajar apa? Pelajar lah. Iya. Sekolah Oke. gitu, sekolah. Di radio, iya saya tahu. Ada rekannya nih. Ini si Tio nih, ada ya? Si Tio. Ini Tio kapan mau ke sini? Tio. Ngobrolnya aja mau ke sini nggak ada. Sama Tio dulu tuh. Terus Melda saya tuh kan. Terus Meng Wulan dari Tanjung Sari, banyak sih teman-teman. Nah dulu tuh 2006 2007 lah. Pokoknya saya sampai 2009 10 itu masih siaran. Masih berarti Dari zaman SMA kelas 2.
Oh iya ya, itu sering banyak dulu tuh apa ya? Kirim-kirim atensi gitu ya. Yoi, SMS. Request lagu. Nah, Seru ya. sekarang radio udah, aduh, Itu seru banget tuh itu. Nah, sekarangnya udah jauh banget ya yang request lagu. Dulu kalau misalkan pengen denger lagu tuh kan nggak ada nih HP-HP yang ada Wah, sekarang tuh. belum. Masih HP-HP yang ini lagunya gimana gitu. bener. Sampai ngeluarin berapa duit tuh nelpon Iya, wartel. di wartel. Pengen dengerin lagu favorit. Yoi, betul. Lama banget dimarahin tuh itunya. Nah itu tuh sejarah Sandi Akang lah, sejarah singkat. Itu dikasih sama yang ngajarin. Karena kan mungkin Sandi Kurnia bukan nggak Oke, bagus ya. Tapi sebelumnya untuk mengenal di radio itu ada yang ngajak atau inisiatif sendiri itu datang Diajak. awalnya? Diajak. Ada teman di sana. Jadi masuk SMA kelas 1 tuh 2000, tua banget ya. 2005, 2006. 2005 ya? SMA tuh. Iya kan SMA kan? 2008 kali ya. Lulusnya 2008. Iya. benar. 2005 2006 saya tuh kan kebetulan seneng ya. Dulu seneng lihat, boleh disebutin nih, PJMTV. Oh iya. Nah, Oke, seneng oke. banget tuh lihat. Yang paling masih ingat tuh Daniel Mananta, Evan Sanders. Benar. Nah, dulu kan sering nonton mereka nih di MTV gitu kan. TV musik gitu ya. Nah, sering. Jadi kalau yang lain mungkin di kamar mandi nyanyi, gua mah ngocobrak. Iya, benar. Tapi yang saya tahu dulu tuh di Santi Kurnia itu actionnya dalam rap. Saya masih ingat tuh. Iya. Boleh dong rap nih. Udah lupa ya. Barangkali mau nyanyi tuh ada akustik juga. Nah setelah di musik itu alasannya kenapa sih Madam di apa tuh radio deh? Radio. Texdung ya. Texdung FM. Nah sampai sempet padam itu alasannya apa? Jadi, nah itu waktu SMA tuh saya sering seneng MTV ya. Terus saya coba-coba nge-MC. Diajak tuh sama adiknya yang punya radio. DJ Ernie, DJ Stevie. Diajak siaran, nah kita siaran sampai 2-3 tahunan itu. Ya pakumnya tuh boleh katakan bubar lah gitu kan. Ya karena satu sih, kita kan radio komunitas ya. Kalau radio komunitas itu kan istilahnya bukan tentang penghasilan, tapi ini lebih ke waktu. Waktu gimana? Iya, jadi radio komunitas itu kan istilahnya tuh kita nih community, tidak ada PT, tidak ada istilahnya iklan, tidak ada apa, kita hanya komunitas yang senang kayak gini. Oh iya. Nah kita nih kayak nih apa nih SCK Kreator nih kan lagi ngerintis nih YouTube nih, gitu kan lagi ngerintis podcast ya. Istilahnya kan kita sama-sama dulu nih gitu kan ya ngerintis dari awal. Nah karena kita itu cenderungnya ke komunitas, makanya ketika saya lulus sekolah, yang lain udah pada masuk usia inilah produktif gitu kan. Akhirnya kan yang ini sibuk kerja, yang ini sibuk ini. Iya. Akhirnya terlupakan lah gitu. Iya. Ya sebenarnya memang sih kalau misalkan punya tim nih, maksudnya tim ya atau komunitasnya, contohnya komunitas nih, ada udah komunitas udah kuat, tapi salah satunya udah apa ya beranjak ke hal-hal yang kedewasaan yang mungkin udah married, udah menikah. Nah itu salah satu. Nah itu yang mungkin family lah ya. Iya, yang pentingnya apa gitu. Tapi memang bukan dalam hal ini juga banyak hal. Iya. Dari partner kerja, grup band yang lain ya mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan sampai sekarang terus berjalan mungkin jadi pembawa MC Prawid juga. Itu mungkin bonusnya itu karena kita kan Texdung itu dulu ya. Jadi ngebahas Texdung nih. Nggak apa-apa nih ya. Ya, apa yang penting ngopi. Dulu Texdung itu kan radio komunitas yang di acara-acaranya tuh mayoritas untuk anak muda. Tapi bukan musik aja. Bukan. Kita juga ada event organizer dulu tuh. Terus ada artnya juga, kabaret, band juga ada. Untuk jadwal tuh pagi apa sih acaranya, siang apa? Waduh, lupa ya. Kalau saya tuh Fantastic Hours, saya tuh siaran dari jam 8 sampai jam 8 malam sampai jam 11. Oh iya. 2 jam. Lama ya? 2 jam.
Terus ada pagi-pagi sekali, saya pernah siaran pagi-pagi sekali. Oh iya, jam 6. siapa sih? DJ Yana Sundayana. DJ Buluk. DJ Buluk. Nah, saya sempat gantiin DJ Buluk juga karena dia udah sibuk kerja. Saya gantiin karena saya kan baru lulus sekolah tuh. Udah belum ada pekerjaan karena nggak kuliah juga. Saya gantiin itu. Terus ada siaran jam 2 siang DJ Adam tuh. Iya. Yang sekarang sibuk di kantor kan. Iya. Saya ganti juga jam 12 siang kayak gitu, banyak sih. Gitu. Jadi ya tapi itu bonusnya tuh di situ. Kayaknya seru kalau ngumpul lagi tuh, ngumpul bareng reunian. Kumpulin kalau berani nih. ECK nih, saya tantangin nih. Banyak waktu kayaknya. Banyak budget. Banyak budget. Tapi boleh dong kalau misalkan yang lainnya tuh. Coba sebutin dong siapa. Tadi. Sebutin. Iya. Kalau pagi-pagi itu DJ Buluk. DJ Buluk. Saya tunggu. DJ Buluk. Terus jam 9 sampai jam 12 siang itu DJ Zen. Bang Jen. Oh iya. Dia punya toko tuh di terminal, dekat terminal ya. Masih. Masih. Tapi tokonya nggak disebutin. Kalau disebutin harus masuk nih. Ada royaltinya. Terus Adam. Iya. DJ Adam. Saya tiap pagi ketemu loh dia. Iya, Cindy Adam. Terus sore-sore tuh Tio. Ya, Tio, Melda, itu tuh DJ school semua. Iya. Itu yang paling seru tuh ada season cerita-cerita yang curhat itu ya. Saya yang bawain. Sampai sempat dengerin cerita kisah-kisah orang lain loh. Aduh, sumpah ya dulu tuh itu Kamis romantis. Oh, Kamis romantis. Kamis romantis. Kalau orang lain hari Kamis malam Jumat horor-horor, kita romantis. Iya. Kamis romantis. Wah, itu pengalamannya parah, Pak. Apa tuh? Saya pernah. Jadi mereka tuh pacaran ya. Mereka tuh pacaran. Terus nelpon di acara saya tuh sama DJ Imam. Paulis. Saya sama Paulis dulu siaran. Uang manuk. Nah, jadi dua-duanya tuh ternyata suka sama acara Kamis romantis. Berarti jadi langganan mungkin kali. Nah, yang satu curhat karena faktor orang tua nih nggak disetujuin. Ceritanya belum ini. Udah jadi pacaran, cuman orang tuanya nggak setuju yang perempuan. Oh iya. Yang lakinya curhat, yang perempuannya curhat. Itu saya jujur lupa lagi namanya, kalau nggak salah orang Palasah, Jatiwangi. Alhamdulillah sekarang saya punya anak, Pak. Wah, luar biasa ya. Luar biasa, itu satu momen lah. Manfaatnya itu juga lah, hal yang positif kayaknya ya. Dulu ya, masih jadi pakar-pakar kayak gitu. Bener-bener mantep. Tapi yang paling serunya itu emang sih yang sering saya ingat tuh apa sih, waktu pagi-pagi ya bangun tidur tuh dengan pagi-pagi sekali. Ya benar, masih ingat itu. Aduh, masih ingat banget. Sampai saya tuh nggak bisa istilahnya gantiin pas dia mulai sibuk tuh. Saya kan suruh gantiin tuh karena saya masih nganggur lah. Waktu itu gitu. Sumpah susah ya. Aduh, ganti karakter orang lain. Iya. Ini yang denger nih. Biasanya kita nggak buka WA, nggak buka apa. Tapi kan di radio itu ada otomatis kan, ada kalau nomor HP-nya kita aktifin, itu otomatis masuk ke list di komputer kita gitu kan. Iya. Itu kalau DJ Yana yang siaran, yang SMS banyak. Iya, benar. Pagi DJ, jangan lupa sarapan. Pas saya siaran. Iya. Aduh, Pak. Bener sih. Ada SMS nih masuk nih. Itu beda. Ada SMS masuk nih. Malah kata-katanya gini. DJ Yananya kemana? Bener. Aduh. Ngadaptasi awal itu susah gitu buat ngetek karakter yang baru tuh ya. Terus udah lama mungkin padam nih. Setelah itu kemana tuh? Kalau saya sendiri ya namanya lulus sekolah, lulusan SMA gitu kan. Ya ngerintis-ngerintis karir lah. Iya, di sana kemari, kerja di pasar kayak apa segala macam. Ya apa kan? aja lah. Ya, apa aja yang penting bisa nyambung hidup lah gitu kan. Oke, mungkin Sandi Aksan ini pengen ketemu sama temen lama seseorang. Kalau misalkan disebutkan saha sih orang itu, siapa sih yang pengen ketemu, pengen ngobrol bareng?
ada nggak seorang yang spesial, teman lama lah, mungkin ya bukan cewek maksudnya, teman-teman lama yang pengen ketemu gitu di sini? Ya kalau pengen ketemu banyak sih ya, Banyak. pasti banyak teman-teman yang seperjuangan, apalagi saya sendiri nih lahir dari keluarga yang kurang beruntung ya, makanya banyak nyusahin temen gitu dulu, itu real banget, istilah nyusahin temen tuh real banget. Dan Apa saya, tuh? ya real lah, sering ngutang injem. Itu kayaknya sama aja ya, mungkin semua orang punya masalah masing-masing Iya, ya, iya. mungkin seperti itu semua juga mungkin pernah mengalami lah gitu. Ya dulu ada satu orang yang pengen banget saya temuin tuh, saya nggak bisa sebutin sih namanya ya, laki-laki yang pasti dia teman seperjuangan saya di waktu di kota gitu kan, waktu kerja di kota gitu. Pernah di kota ya? Pernah di kota Di mana itu? Bekasi. Kerjanya apa tuh? Saya jualan, Pak. Wah, kirain mau jadi entertain. sempat Sempat ya? Ya namanya tongkrongan ya, apalagi secara pribadi saya suka broadcast gitu ya, dunia broadcast seperti kayak gini, radio, musik juga ya, lumayan di sana juga sempat tersalurkan gitu ya. Beberapa momen ya ikut-ikut, minimalnya ikut nimbrung lah gitu. Nah jadi ada satu teman yang pengen saya ketemu banget, mungkin momennya belum pas ya. Nah, mungkin ada sesuatu yang ingin diucapkan, kesan-pesannya mungkin buat teman tersebut. Ya mungkin ada yang ngerasa mungkin. Ya dia ngerubah hidup saya pasti. Dia sangat berpengaruh gitu ya. Merubah hidup saya banget gitulah. Jadi saya lebih bisa, pokoknya itu bisa apa ya, mengarah ke spiritual gitu kan, perjalanan spiritual saya gitu kan. Jadi yang dulu ya Pak Bro tahu lah kayak gimana gitu kan. Saya kurang tahu lah. Seorangnya gak kemana-mana, jadi gak tahu apa-apa. Jadi makanya pengen ceritain dong, biar tahu dong. Cari aman nih. Sumpah luar. Ya biasanya kan dunia hiburan ya, kita kan di dunia hiburan gitu kan, pasti tergantung orangnya juga. Saya nggak bilang semuanya ya, maksudnya ini saya sendiri nih, karena saya di dunia hiburan gitu kan ya, deket-deket pala ke hal negatif gitu kan. Sisi gelap nih. Nah itu pasti ada hitam putihnya lah gitu kan. Ya. Nah pas ketemu teman itu justru saya ada konflik sama dia, Pak. Konflik ya? Itu temen lama banget dari tahun 2005. Kita kena konflik tahun 2014, berarti kurang lebih 9 tahun kita berteman. Karena permasalahan satu konflik itu. Iya. Akhirnya pertemanan saya sama dia tuh seolah-olah sampai keegoisan saya sendiri tuh waktu itu, keegoisan kita berdua ya. Sampai saya bilang, dulu kita nggak pernah kenal, jadi sekarang kita nggak usah kenal lagi. Ada sempat bahasa seperti Ya, itu? sedalam itu. Tapi setelah ngomong gitu, jujur Pak, dari titik itu sampai saat ini, saya setiap ibadah saya nggak pernah lupa namanya saya sebut gitu kan. Luar biasa. Serius, karena dari situ saya menyadari kesalahan saya amat sangat besar gitu kan. Kalimat yang saya katakan ya waktu itu kan mungkin masih muda ya Pak ya. Oh ya, egonya yang benar-benar. Egonya masih ABG-nya tuh kacau lah ya kan. Ya benar. Gitu. Nah, sampai detik ini saya selalu ingat gitu kan. Ya minimalnya ketika saya merenung, Pak Bro ngehubungin, Bro, ayolah ngobrol di podcast. Saya mikir ngebahas apa gitu kan. Iya. Tapi yang saya pikirin justru dia. Jadi keluarga pastilah gitu kan. Iya. Maksudnya orang lain selain keluarga, saya pikirin dia. Kalau dia tuh ngerubah hidup saya banget gitu. Dari konflik itu sampai detik ini mungkin udah hampir sama ya. Dari 2014 sekarang 2022. Padahal udah 8 bertahun-tahun tahun gitu ya. kan. Iya. 8 tahun. Mungkin 5 tahunan lah, 5 tahun. Sampai detik ini saya nggak pernah ketemu. Orang itu jauh apa gimana? Dekat Pak. Dekat, padahal dekat. Dekat Pak. Ketemu? Ketemu tatap muka tuh nggak pernah. Nggak pernah. Gimana ya? Nah itu pertanyaannya ya. Pinggir jurang sih. Ya momen ya mungkin gitu lah, sama lah, mungkin saya juga punya sesuatu atau seseorang yang spesial, mungkin pengen ketemu, pengen curhat, pengen ngobrol, bahwasanya ya mungkin saya punya kesalahan yang lama
ternyata ya orang-orang apa ya, seperti kita dulu tuh, apalagi kita waktu ABG, waktu anak beranjak apa ya, beranjak kita kedewasaan, itu ego kita paling tinggi kan ya. Seolah kita pengen kita bener loh gitu, ngomongnya kita bener. Kalau kita direnungi lah, ternyata ya kesalahan diri kita sendiri juga gitu. Pengen ngobrol, pengen curhat, bahwa tukar cerita loh, atau saya mau minta maaf mungkin ya. Wah, saya kalau ketemu dia terus kontak dia, pasti saya bilang, bro ketemulah gitu. Wah pasti kalau asli ketemu nih, wah udah kayak adik kakak mungkin ya, yang udah lama gak. Kalau misalkan sekarang masih kerja Lina ya. Wah pasti udah, nggak tahu lah, pokoknya buat dia gitu ya, makasih lah. Di balik konflik kita ini justru merubah segalanya gitu. Ya mungkin seseorang akan menjadi kuat karena kita terus apa namanya, didatangi hal-hal musibah yang luar biasa gitu. Betul. Biar kita jadi kuat. Betul. Seorang yang diinjak-injak dulunya, saya yakin orang sekarang itu orang yang sukses gitu. Amin. Ya semoga aja dalam hal ini ya. Jadi gini, ada perumpamaan mungkin ya, ada sesuatu rezeki. Tentunya kalau misalkan kita kerja terus ya, kerja keras bertahun-tahun, ternyata kok kita gak bisa merubah hidup kita ya. Nah ada sesuatu hal yang mengganjal. Betul. Mungkin karena kalau misalkan kita ketemu orang yang kita membuat salah, kita meminta maaf, rezeki kita mungkin akan kelihatan juga. Wah ini ya seperti itulah makanya. Oh bener ya. Maksudnya gitu Pak, saya tuh kan istilahnya kalau ngobrolin kalau yang lalu mungkin agak lupa Pak ya. Ya. Mungkin kalau yang sekarang nih, ya itu omongan Bapak tadi. Saya belajar bisnis dari kapan gitu. Jadi kerja di perusahaan dari kapan. Tapi ada, bukan saya nggak bersyukur ya. Bukan saya nggak bersyukur, tapi istilahnya ada yang ganjal gitu dalam hati saya tuh. Apa mungkin gitu, ini harus saya selesaikan dulu ya konflik yang tadi itu. Iya. Baru saya bisa tenang gitu. Bukan berarti saya nggak kurang nggak bersyukur gajinya kecil, atau bisnis itu omsetnya kecil, bukan. Tapi ada sesuatu gitu. Kayak yang tidak bersyukur gitu Pak. Kok duit ada, ini ada, tapi merasa kurang. Nah hati ini tuh nggak ini ya gitu. Iya benar. Nggak bisa inilah gitu. Nah makanya omongan Bapak tadi tuh betul, asli Pak. Pokoknya teman-teman nih kalau misalkan ada hal seperti itu ya benar tadi Pak. Ya harus berani juga dari kita ya. Kalau kita yang nggak memulai, siapa lagi mungkin? Nah, mungkin saya pulang dari sini langsung kontak dia nih. Sumpah saya tuh ngeganjel ini. Tadi juga sempat ngobrol ya Pak ya di belakang Pak ya. Aduh Pak, saya tuh udah belajar. Kayaknya nih apa yang saya cita-citakan dulu gitu ya, yang saya inginkan dulu. Dulu kan saya kalau ditanya cita-cita paling bingung nih, gitu kan? Paling bingung karena saya udah sadar ya. Ini juga saya dari konten sebelumnya kan udah bahas nih. Semenjak kita kecil, SD lah mungkin, guru-guru sering ditanyakan cita-cita jadi apa. Karena kayak gampang banget dulu tuh, pengen jadi dokter ya, bahkan pengen presiden. Ternyata kalau kita dari sekarang berat banget. Nah justru saya mah bukan kebalikan Pak. Jadi dari karena saya udah sadar dulu ya, itu kan Krismon, ya kan, reformasi itu kan, pas di momen kita nih masuk SD kan, kelas 2, kelas 3 SD lah. Kelas 5 itu bapak saya mulai inilah goyang gitu kan. Makanya kalau ditanya cita-cita nih, kelas 5 SD, kelas 4 SD, saya tuh bingung sendiri. Orang lain teman-teman jadi dokter, jadi anu. Nah saya tanya ke ibu saya nih, wah saya jadi mengandung bawang nih gitu kan. Mah, si ini cita-citanya ini gitu. Ibu saya selalu bilang gini, udah, kita orang nggak punya, jangan muluk-muluk katanya gitu. Itu maksudnya ketika keadaan yang dulu itu gitu kan, momen ketika saya menyadari gitu, bahwa orang tuanya sedang goncang lah ekonominya gitu. Nah makanya saya tuh nggak muluk-muluk Pak. Dari dulu tuh saya cuma punya cita-cita tuh gini, saya pengen kerja di perusahaan gitu. Terus saya juga punya usaha setelahnya gitu ya. Ya kalau bisa beriringan kayak sekarang ini gitu. Istilahnya. Sebenarnya cita-cita semua orang kayaknya. Iya. Nah,
udah tercapai nih Pak. Iya. Balik lagi ke masalah yang tadi Pak. Ada yang mengganjal. Iya, benar-benar. Nah itu makanya nyambung nih. Tadi kan udah cerita nih kita nih. Iya. Pak nih gini, tapi ada yang ngeganjel gitu. Iya. Ternyata ya itu. Ya mudah-mudahan dia juga kalau ngelihat video ini gitu kan mungkin mungkin juga ada terbuka lah. Ya, ada klarifikasi mungkin selanjutnya. Ya kebuka lah mungkin. Mungkin dia juga ada pengen pengucapan Betul, yang Pak. seperti itu. Sebetulnya mungkin ya saya sama dia juga sama lah. Punya perasaan yang sama, ingin ketemu, ingin beres gitu lah. Kayak ganjel banget gitu Pak. Karena saya selalu meyakini begini. Kesuksesan saya atau apa yang saya raih itu adalah doa dari keluarga dan teman-teman saya gitu Pak. Iya, benar. Bener dari Pak Bro nih pasti. Wih, Sandi nih kerja di sini dia nih. Wah, pasti dia tuh dikit-dikit juga pasti nyebut. Mudah-mudahan suksesan gitu kan ya. Iya, benar. Oh, temen gua nih kerja di sini nih, lagi usaha ini nih. Mudah-mudahan lancar kan minimalnya begitu Ya, Pak. barangkali kita ikut dong. Ikut dong. Kan tiap teman rata-rata nanya sesuatu kayak gitu. Kerja di mana? Ikut dong. Gitu. Gimana gitu ya. Nah, terus tadi sampai teman ya? Teman Pak. Teman yang tadi itu. Ya boleh dong pengungkapan yang lebihnya lagi buat dia tuh. Apakah mau ketemu langsung atau kita mau ngobrol atau seperti apa-apanya, maunya seperti apa gitu. Ya kalau saya sih pasti mungkin saya nunggu momen ya, mungkin karena di kerjaan juga masih banyak. Tentunya dia sibuk juga kan ya? Pasti. Kalau nggak salah dia tuh sekarang di luar Jawa Pak. Kayak saya kepoin sosmednya ya. Dia tuh pokoknya di luar Jawa lah, di Riau apa di mana lupa. Oh jauh ya. Terakhir lihat-lihat ya kemarin pas mau Idul Fitri itu, gitu. Tapi yang pasti selain dia juga jauh, saya juga kebetulan ya sama ada kesibukan gitu. Mungkin nanti ada momen saya akan hubungin dia. Gitu. Dia tuh, ajak ngopi. Kalau boleh tahu dia tuh seumuran apa? Seumuran. Seumuran. Best friend. Beda kayaknya. Pandangan saya tadinya, jangan dia. Ya. Ternyata bukan ya. Yang pasti bukan teman SMP kita Pak. Yang pasti bukan teman SMP kita. Itulah. Saya masih mikirin itu sampai sekarang gitu. Mudah-mudahan ada waktu lah. Ya mudah-mudahan ada solusi terakhirnya mungkin ya. Betul pasti, insya Allah. Soalnya lebih enak lagi kalau misalkan kan masing-masing mungkin udah berkeluarga ya. Betul. Nah, saling mampir ke rumah kan ngobrol sama keluarga masing-masing, pasti, sama istri, sama anak kan paling seru tuh sebenarnya. Ada teman lama mampir ke rumah sama keluarganya, wah enak sebenarnya. Nah, sebenarnya apa ya? Keinginan atau harapan mungkin dari pribadi saya tuh ya seperti itu. Pengen ada teman yang ngajak keluarga, contohnya mau makan lah, atau mampir ke rumah itu sebenarnya sangat luar biasa berkesan ya. Pasti. Ya makanya kalau misalkan ada teman, punya teman lagi, jangan sungkan untuk bersilaturahmi lah, atau main ke rumah. Itu rasa-rasanya kayaknya seperti apa ya? Bukan dihargai ya, namanya ya. Ada poin lebih lah, silaturahmi itu lebih kerasa gitu kan. Iya. Dulu kita cuman berdua nih, ya kan? Kita nggak dekat dulu, jauh berjauhan. Cukup saling tahu. Iya. Cuma emang saya ada cerita dulu juga. Saya tuh mungkin kalau SMP bareng nih. Ada sesuatu dulu tuh saya suka sama cewek yang mungkin tapi nggak usah dibahas lah. Aduh, Wah, dari kena viral. Iya benar. Ingat orang, ingat tuh. Wah kacau ya obrolan sama anak Arab. Iya. Tapi bikin seru lah. Cerita-cerita zaman dulu tuh kalau diceritain ya gitulah kesannya tuh. Kalau saya tanya, itu apa? Sawo. Udah jangan dibahas lah kayak gitu. Orang ingat orang. Emang pernah cek sawah gitu?
Sekolah juga kurang rajo. Nah, menyinggung teman lama gitu yang Yo, tadi iya. dimasukkan nih. Aduh, Di aduh. SMP kita kan cuma di SMP nih bareng, beda kelas juga, cuma kenal. Zaman dulu kan apa ya, beda dengan zaman sekarang ya. HP juga gak ada. Dulu SMP gak ada kan HP ya? Gak ada. Kelas tilu. Ada ya? Gak ada, kayaknya SMA saya tuh pengenalan HP tuh. SMP gak ada. SMA udah. Udah ya? Ya itu Bang Roy itu udah bawa Iya. HP. Cuma 1-2 orang lah Satu gitu. dua orang, ya satu Oh dua iya ya, pernah. Nggak semuanya, cuma saya juga kalau misalnya pribadi saya tuh SMA. SMA. Itu juga Simon tahu nggak? Yang saya masih ingat saya punya HP pertama kecil, lagi ngerokok ngobrol di sini, ada yang miss call kan bergetar nih, langsung nyemplung loh, ke kopi, sampai mati saya keselnya gila-gila. Zaman dulu tuh untuk HP juga bukannya HP yang mahal, kuota yang mahal dulu ya. Pulsa Pak, harganya tuh saya masih ingat karena saya SMA sambil, nah ini nyambung nih, bapak saya kan susah nih, bangkrut lah. Nah saya SMP sekolah SMA itu sambil jaga konter Pak. Sekolah sambil jaga konter. Serius, saya pulang sekolah jam 1:30 kan, itu langsung ke konter, tutup konter jam 10 malam, atau sampai maghrib, malamnya saya siaran gitu aja. Nyari duit. Bisnis mah jangan dari kecil ini. Bener-bener mendagang. Kenapa pengen dagang? Nyari duit. Makanya Iya, pas iya. tahu percis tuh harga pulsa dulu yang 25.000 itu nggak ada, 10.000 nggak ada. Dulu deh. 5.000, 10.000 belum ada Pak. Iya makanya dulu. Pulsa paling kecil 25.000. Makanya itu pesan message tuh kayak berita loh. Wih, Masih ingat bener. nggak? Bener. Kalau Itu kalau nggak salah tuh pulsa 25.000 itu harganya 37. iya. Serius 37.000. Dengan biaya SMS per kirim tuh berapa ya? 300. Lupa kayaknya. Udah mahal, masih mahal sih ya. Iya. Masih mahal. Pengen ngobrol makanya pengen ngobrol terus sampai karakternya habis tuh. Ya terus udahlah kembali ke HP, ya mungkin sekarang apa namanya apa Ya intinya kalau ngobrol zaman dulu mah pasti beda Pak, pasti beda. Zaman sekarang makan sosmed kayak gini nih, kita jadi, ngobrol gini bisa iya. flashback nih. Iya. Apa namanya sih Pak, 10 tahun ke depan kita tonton lagi. Iya benar, kan? flashback ya, mungkin balik kembali ke zaman dulu ya. Iya. Tapi paling serunya dulu sama sekarang tuh enaknya kalau misalkan ngumpul-ngumpul ngeriung gitunya. Kita tuh ngobrol enak. Nah kalau zaman sekarang mungkin brother sister mungkin mengalami di sini ngumpul bareng sama temen tuh bukannya ngobrol, pegang gadget-gadget gitu. Iya. Apa yang ini gimana ngumpul tuh gak ada kesan. Tapi zaman dulu tuh ngobrol-ngobrol enak. Asli, ngobrol tuh asli. Terus dulu tuh gini Pak, kalau yang saya seneng ya, masa-masa dulu itu nggak ada istilah oke OTW tapi masih mandi. Kadang belum mandi gitu. Bener tuh? Iya benar. Dulu mah gini, contoh kita nih, misalkan malam minggu, inget? Iya. Kan, sok kumpul kan, Iya. walaupun kita nggak terlalu akrab gitu. Kumpul. Dulu dia nih disebutnya si Roger bro, ya kan? Guys, ini si Roger dulu disebut, nggak tahu sejarahnya, saya nggak tahu. Wih, ngumpul di Mas si Roger gitu kan? Gus Isa. Nah, itu abis Isa tuh betul kita kumpul di situ. Padahal dulu tuh kita belum ada motor. Iya, benar. Satu motor 3-4 Iya, orang kan. benar. Cabe-cabean kalau sekarang. Oh iya, naik benar-benar motor ya. bener kan? Iya. Sok dulu ngumpul di si Roger, di si Abreng gitu kan. Itu kita tuh abis Isa ngumpul, bener. Kita abis Isa tuh ngumpul di situ. Kadang sebelum Isa kita udah ada datang 2 orang nih, 3 orang, yang lain abis Isa datang. Kalau zaman sekarang nih, Sherlock. Nah, udah Sherlock siap OTW, itu dia tuh masih rebahan biasanya, ya kan? Kenapa kirim Sherlock? Kita gak percaya. Ngomong OTW udah gak percaya tuh. Kirim Sherlock. Tapi bener seru ya. Dulu juga kalau misalnya perbandingan dari sekarang tuh banyak aktivitas apa ya, lari pagi gitu tuh. Nah, kalau itu, minggu Pak. tuh
udah banyak lah lari pagi tuh dari jam 5 nyempet-nyempetin bangun. Kalau di sini kemana ya? Biasa kalau saya ke Sadomas. Oh, sama aja berarti ya? Ya sama, pasti finishnya di mana? Porang Itu di Gunung Ceri. Ciceri, iya Kalau di sekarang Ciceri. Bendungan tuh. Ah ya Bendungan, kalau sekarang Bendungan. Dulu tuh tempat finish jogging tuh. Iya. Minggu pagi. Jadi aktivitas itu pagi itu pengen kita apa ya? Cepet-cepet di hari Minggu tuh saya tuh pengen lari pagi. Iya, bener. Sebenarnya lari pagi apa sih Nah, yang dicari? biasa. Dulu kan ya balik deh Pak. Kembali lagi kan dulu kita tuh nggak ada HP, gadget-gadget tuh nggak. Iya. Dulu belum masih tabu lah. Bener. Masih aneh gitu kan. Jadi ya biasanya gini, temen cem-ceman itu kan Bukan minggu- lari sebenarnya itu. Kalau dilihat tuh dulu tuh. JB Pak, JB. Bakal lepis. Sebenarnya ngapain sih? JB Pak. Ya, Iya. JB. Eh, Jalan bareng. Bareng ya, benar. Dulu tuh gitu. Jadi karena jauh banget ya, bukan jauh banget ya. Belum zamannya gitu kan. Jadi ya kalau misalkan janjian sama cem-ceman nih, kalau pacar mungkin ya namanya anak sekolah SMP ya mana ada gitu kan. Iya. Lari yuk gitu kan, jogging yuk nanti Minggu ketemuan di sana gitu udah. Dan kita tuh pasti ketemu walaupun nggak kontekan dulu. Iya, luar biasa. Aneh kan? Ketemu udah. Kalau Iya. zaman sekarang kan cari orang tuh susah kalau misalnya nggak ada HP. Walaupun ada Sherlock, ada video call gitu ya, PC gitu kan bahasanya. Dulu tuh nggak ada, kita cuman kadang nggak, kalau sama cewek mungkin terlalu inilah. Kita nih teman-teman nih, woi Minggu pagi jogging ketemuan di Singawada misal, di Sadomas, udah kita pasti ketemu di situ. Iya, bener. Bedanya gitu ya. Bedanya gitu, kita nyempet-nyempetin nginep di salah satu rumah teman kita. Iya. Saya juga ngalamin benar. Itu anaknya tadi diajak susah banget. Si Ikris, tuh kita nginep di situ. Wah, 4 orang, 5 orang. Nanti subuh dibangunin nih sama ibunya nih. Iya. Habis sholat subuh jogging. Udah ngumpul loh di atas. Hujan sorabi, ya kan? Nyari sorabi. Kalau misalkan ngomong masalah pacaran tuh, pertama kali pacaran itu kapan sih, Pak? SMP, Pak. SMP. Iya, SMP. SMP. Oh iya, udah. Dengan dia. Siapa? Dia siapa? Kok kacau nih. Kan sekarang tuh teman-teman banyaknya gini, Pak. Untuk zaman sekarang tuh banyak teman masuk dalam dunia politik. Contohnya teman-teman tuh dari sekarang tuh contohnya untuk kepala daerah tuh anak muda semua ya. Bahkan kebilangnya masih teman-teman semua tuh. Iya, benar. Nggak kepikiran loh buat masuk dalam dunia politik. Oh, saya? Setidaknya ke PAMO. Kalau saya itu lebih suka mengkritik, Pak. Mesti cari aman. Bukan. Betul. Saya terus terang nih. Semuanya Cari aman. Seorang yang kritik. Karena salah satu bisnis yang saya jalani nih, Hmm. jujur nih, dulu tahun-tahun lalu ya saya masih ikut lah berpolitik karena mau tidak mau ya teman-teman nih yang masih baru punya KTP gitu. Sebenarnya itu harus sih, Pak. Bukan harus ya, maksudnya dianjurkan gitu turun ke politik. Maksudnya untuk edukasi tujuannya, bahan pembelajaran gitu kan, supaya ya kita nggak dibodoh-bodohi amat gitu sama oknum-oknum yang aneh-aneh lah gitu kan. Nah saya juga sempet nih berapa periode, dari kalau SBY belum sih, belum terlalu. Oh, berarti setelahnya gitu. Itu masih masa-masa ikutan pemilih pemula lah. Ada edukasinya kan, ada kayak belajarnya lah, sekolahnya lah kayak gitu kan. Terus pas kesini nih Jokowi mungkin udah mulai lah. Nih nanti dulu nih tadi Ikut dibahas nih. Banyak permasalahan yang nggak maksudnya permasalahan yang seperti apa tuh tadi? Yang mana? Edukasi buat apanya tuh? Oh iya, edukasi maksudnya kan gini, contohnya cara kita menentukan calon nih. Oh, pemilihan. Misalkan
kita nih butuh apa namanya sosok yang seperti apa, kayak gitu. Terus maksudnya birokrasinya kita juga harus tahu, kayak gitu. Terus prosesnya, oh saya ngerti. Jadi bukan kita berpolitik turun jadi ikut partai politik A B, enggak. Ya. Jadi kita harus paham benar siapa yang kita pilih gitu. Nah, satu itu, yang kedua terus kan kita prosedural, segala birokrasinya, pemilu dan lain-lain kita juga harus tahu, Pak. Misalkan nih, ya contoh paling simpel lah, kita masuk dapil berapa itu kan harus tahu. Tapi sebenarnya realitanya itu emang banyak kecurangan apa gimana? Kalau masalah kecurangan saya nggak tahu ya. Kalau itu mah gitu, maksudnya itu udah ranah yang saya juga nggak punya aksesnya gitu, Pak. Cuman maksudnya gini, kalau kita nggak tahu banget, takutnya ini di lingkungan kita nih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, menyesatkan lah, atau goreng-goreng nama lah. Kan zaman sekarang kan rame nih kayak di sosmed kayak gitu kan. Contoh nih kita ngobrol gini nih, kecurangan, nanti dipotong aja. Iya, benar. Wah, politik banyak kecurangan, nanti kan kayak gitu. Misal gitu kan, cuman ya itu saya menyarankan gitu ya ke teman-teman yang baru punya KTP, nggak apa-apa terjun di panitia ataupun terjun di penggiatnya gitu. Penggiat politik kan kayak kader-kader kayak gitu kan, kader partai. Kalau panitia ya kayak misalkan ODP kayak gitu kan, ada kan itu tuh ODP apa sih ODP? Apa ya, operator apa ya, daerah pemilih gitu. Gitu. Kalau nggak salah itu ada tuh, Pak. Jadi belajar lah, maksudnya supaya kita juga selain teredukasi kita juga punya bekal, siapa tahu ya kan. 2024 nih Bapak maju ya kan, masa nggak punya bekal acan gitu kan. Iya benar. Iya, istilah nama kalau mau lari ya minimal bisa jalan kan gitu. Berarti itu ada ada seminarnya mungkin kali ya? Kalau dulu ada, Pak. Pembelajaran itu. Kalau dulu ada, saya pernah ikut waktu SMA kelas 3 ya. Itu saya didaftarkan sebagai pemilih pemula disebutnya. Pemilih pemula, Pak. Itu yang untuk baru awam gitu. Iya, untuk usia menginjak 17 tahun ya, menginjak syarat lah untuk jadi pemilih gitu kan. Nah, kita tuh saya sendiri sempat ikut. Misalkan kita ada acara di Maja, kita ikut di situ. Nah, kita diperkenalkan kayak apa namanya, seperti inilah prosesnya gitu, kayak gitu. Ya, intinya kan pemilihan suaranya ya. Yang tadi mungkin banyak permasalahan atau kesalahan tuh ada apa ya, oknum-oknum yang mengatasnamakan orangnya gak ada. Nah, itu KTP-nya bisa. Seperti itu ya. Nah, itu salah bisa satunya. kayak gitu. Ya minimalnya kan kita jadi tahu nih, misalkan di daerah kita nih jumlah pemilih tapi ada berapa gitu. Yang sangat luar biasa di sini yang mungkin saya lihat tuh, kayaknya sebelum pemilihan juga sepertinya kita tahu loh siapa pemenangnya loh. Sebelum kita mengetahui polling-pollingnya, kayaknya udah paling dia orang yang paranormal semua di sini. Paranormal kayak semua. Pemilihan di presiden juga kan gitu. Nah, mungkin itu sebetulnya ya Kak, itulah fungsinya mungkin lembaga survei ya. Fungsinya lembaga survei gitu kan. Mungkin di situ. Kebanyakannya mungkin ini, Pak. Banyak tim sukses mungkin ya. Kelihatan tuh. Bisa. Gitu kan ya, banyak faktor sih sebetulnya. Tapi ya lebih garis besarnya sih saya sendiri gitu kan. Ya teman-teman cobalah sedikit aja. Kalau nggak mau terlalu terlibat banget nggak apa-apa, yang penting sedikit aja, minimalnya kita tahu ini prosedur pemilihan tuh seperti ini. Minimalnya tahu misalkan nih di desa saya ini hak pilih ada berapa gitu kan, misalkan 2.000 orang gitu kan. Tapi kan ada, Pak, tuh yang di luar kota, yang di luar Jawa gitu kan. Itu kan pendataan secara sistem ya, kelihatannya nggak secara realistisnya. Udah banyak banget ya yang kita obrolin ya. Mungkin motivasi terakhir, bukan motivasi terakhir ya namanya, terakhir kayak apa aja, sesuatu hal, kesan pesan motivasi mungkin buat teman-teman semua. Bahaya. Tentang
bisnisnya dalam pertemanan atau yang seperti apa, sesuatu hal yang mungkin menjadi bergerak atau bergairah lagi teman-teman buat berkreasi atau motivasi dalam hal bisnis atau yang lainnya. Ya contohnya jangan patah semangat seperti apa ya gitu. Oh iya jangan patah semangat. Iya. Barangkali ada motivasi yang aneh gitu dari Sandi Kurnia ini. Kalau saya mungkin memotivasi diri sendiri lah. Mudah-mudahan teman-teman keluarga Instagram kreator juga motivasi juga. Kalau saya sih mungkin dari masa SD, SMP, SMA sampai masa remaja dan sampai titik ini mungkin terlalu banyak gitu kan perjalanan gitu kan. Sehingga motivasi juga berubah-ubah. Iya, benar gitu ya. Iya. Istilahnya dulu saya pengen dapet cewek nih gitu, umpama gitu kan. Dulu pengen ini. Tapi kalau sekarang sih motivasi sendiri. Saya cukup pengen jadi orang yang senang aja. Senang, udah senang aja pokoknya. Mau banyak duit gitu kan syukur gitu. Yang senang. Terus mungkin pesannya buat teman-teman, ingat ya, maksudnya bukan ingat buat teman-teman tuh muliakan orang tua. Satu. Ya. Karena saya makin menyadari gitu. Semakin hari kayaknya kalau kita nggak ngobrol ke orang tua atau minimalnya kita nggak mah atau pak saya mau usaha ini gitu, minimalnya kita ngomong lah, mereka juga udah tahu kita minta doakan Iya. gitu, minta ini. Jadi langkah selanjutnya seperti apa? Mungkin ada bimbingan dari orang tuanya juga gitu. Betul, terus juga muliakan gitu kan, misalkan kita udah kelihatan nih usaha kita, ya sedekah yang paling simpel kan ke orang tua pak. Sedih loh kalau misalnya ngomong orang tua benar sangat problem. Ya makanya kan saya juga masa SD SMP gitu kan terlalu banyak perjalanan gitu, bukan terlalu banyak, sudah banyak perjalanan dari usia 0 sekarang saya udah 33 pak ya, udah tua gitu kan. Ya akhirnya saya udah menemukan kata-kata muliakan orang tua cocok ke hati saya tuh ya, istilahnya udah menjadi kunci. Udah kena langsung. Iya udah kena banget kayak gitu pak. Oke. Ya mungkin itu setidaknya selebihnya atau sekurangnya apa ya obrolan kita. Ya mungkin ambil yang lebih baiknya dan jangan ambil yang jelek-jelek. Kita banyak yang ngobrol yang jelek jadi jangan ambil kali ya. Tentunya buat motivasi buat teman-teman juga karena kita hidup di sini semakin hari semakin apa ya banyak kekurangan atau misalkan pengeluaran kita lebih banyak. Selebihnya kita harus berpintar-pintar dalam memanage keuangan kita. Tentunya jangan lelah untuk berusaha. Oke, makasih banget Bang Sandi Kurnia udah datang di sini. Semoga untuk kedepannya kita ada lagi seasonnya. Terus teman-teman yang lain juga datang barangkali pengen curhat, pengen mengungkapkan satu hal yang belum disampaikan ke siapapun bisa di sini. Oke, saya selebihnya mohon maaf. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.